Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihil kiram. Khususan la muallif hadzal kitab rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana biha wa bi'ulumiha. ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Asrarus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi. Masih muqaddimah. Fa inna shauma mongko setuhune poso. Fa inna shauma mongko setuhune poso iku rubu'ul imani seperempati iman. Puasa disebut dengan seperempat dari keimanan bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bimuqtada qaulihi kelawan natrapi atau bersesuaian dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubane dawuh yaiku as-shaumu nisfus sabri. As-shaumu utawi poso iku nisfus sabri, separune sabar. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan kelawan natrapi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful imani. As-sabru utawi sabar iku nisful imani, separune iman. Jadi puasa itu seperempat daripada keimanan sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari bagian kesabaran. Dan juga bersesuaian dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, as-sabru nisful iman. Karena puasa menjadi bagian seperempat daripada keimanan, maka puasa juga menjadi bagian dari separuh keimanan seseorang. Summa nuli kari-kari huwa ya utawi as-shaum iku mutamayyizun dadi beda atau menjadi pembeda. Bi khosyatin nisbati kelawan keistimewaan kang den nisbatake ilallahi taala maring Allah taala. Mim baini sairil arkani saking antarane sekabehane pira-pira rukun Islam. Puasa menjadi berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain karena keistimewaan puasa ini, dengan kekhususannya puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilqala Allah taala, ilqala tatkalani dawuh sapa Allah taala. Fima ing dalam keterangan haka kang nyeritakake hu ing ma anhu saking Allah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu hasanatin utawi sekabehane kebagusan siji iku bi asyri amsalha kelawan
iku bi asyri amsalihha den bales kelawan 10 piro-piro pepadane hasanah ila 700 dhifin tumeka maring 700 tikelan. Kelipatannya dari 10 sampai 700. Illa siyama kejaba poso. Fa innahu mongko sak temene siam iku li kedue ingsun Allah wa ana lan hale utawi ingsun iku ajzi bakal bales sapa ingsun Allah bihi kelawan asyam. Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh berfirman dalam sebuah keterangan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kebaikan anak manusia itu mendapatkan pahala 10. Ya. Satu kali kebaikan ganjarannya 10. Nah, satu kali kebaikan ganjaran 10 itu sampai bisa dilipat gandakan menjadi 700. Nah, kecuali puasa. Nah, kecuali puasa, berarti puasa itu tak terhingga pahala dan ganjarannya. Karena itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya kepada orang yang berpuasa. Nah, ini menandakan bahwa satu di antara keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Waqad qala Allah Ta'ala, teman-teman wis berfirman sapa Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama angin pestine perkara yuwaffa den tuhoni ditepati, dibalas. Innama angin pestine perkara yuwaffa den tuhoni. Nuhoni janji itu berarti menepati janji. Jadi nuhoni itu menepati. Sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar, ajrohum ing ganjarane as-sabiruna bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala dawuh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya dengan cara memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan ukuran pahala yang tidak terhingga. Jadi enggak ada ukurannya. Ya. Wasaumulan hali utawi poso iku nisfus sabri, separune sabar. Nah, kalau sabar itu mendapatkan pahala yang tidak terhingga dan sementara puasa itu adalah bagian dari sabar, faqad jawaza thawabuhu. Faqad jawaza mongko teman-teman ngliwati apa thawabu ganjarane saum qanunat takdiri ing angger-anggere takdir atau perkiraan wal hisabi lan hitungan. Karena Allah akan menepati janjinya memberikan pahala yang tidak terhingga kepada orang yang sabar, dan karena puasa adalah bagian dari kesabaran, faqad jawaza thawabuhu qanunat takdiri wal hisabi, sehingga ganjaran puasa itu tidak bisa diukur, tidak bisa diperkirakan. Jadi melampaui, ya, ganjaran puasa itu melampaui ganjaran orang yang sabar. Ya, faqad jawaza thawabuhu qanunat takdiri wal hisabi. Nah, itu diantara keistimewaan yang lain daripada puasa. Wis pokoknya enggak kehitung. Nahika itu ai bimakna wakafika. Wanahika lan utawi kang nyukupi ka ing sira fi ma'rifati fadli ing dalem ngaweruhi keutamaane saum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam iku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwa keutamaan daripada puasa itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, walladzi nafsi biadihi, walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awa ingsun iku biadihi
tetep ing dalam kekuasaane alladzi la khulufu famis shaimi utawi nyekti bau mulut te wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah min rihil miski tinimbang saking bau minyak misik. Ya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma minyak misik. Makanya kalau siang teh jangan gosok gigi. Ya. Husen siang-siang gosok gigi. Kumurnya lama, iki sunnah wudu soalnya. Lo kalau puasa jadi makruh hukumnya, ya. Kumur lama gosok gigi setelah takjil buka puasa, wudu, kemudian jamaah maghrib, habis maghrib baru makan. Ora iki mangan jamaah maghrib keri. Ya, latihan. Resa ya, takjil dulu. Nggak punya kurma ya batu-batu yang warna coklat gitu. Nggak punya kurma ya. Doain saya kalau punya kurma nanti tak kasih kurma. Belum beli. Ya, jadi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya Ridwan yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Aidi. Bau ketek gimana maksudnya? Minyak misik lebih wangi daripada minyak misik. Aidi bukan bau ketek. Ya, jadi bau mulutnya Ridwan yang baunya nggak enak kalau siang itu pas puasa itu atyabu indallahi min rihil miski. Jadi lebih wangi daripada minyak misik. Yaqulu ngedawuh sapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla ing dawuh innama angin pestine perkara yadharu ninggal sapa shaim syahwatahu ing kepinginane shaim wa ta'amahu lan panganane shaim wa syarabahu lan ombenane shaim li ajli krana arai ingsun. Allah azza wa jalla dawuh, kenapa di hadapan Allah bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik? Karena apa? Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli, menahan makan, minum, ya, mengekang keinginan syahwat itu ditujukan li ajli kata Allah. Ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaumu mongko hale utawi poso, karena yang demikian itu maka puasa disebut li iku kedue ingsun. Ya, karena yang demikian itu semua ditujukan hanya kepada Allah. Fasaumu mongko hale utawi poso iku li kedue ingsun wa analan hale utawi ingsun iku ajzi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Nah, ini adalah definisi kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik, dan puasa itu disandarkan keistimewaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang yang berpuasa itu adalah yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli kata Allah. Gitu ya. Makanya karena itu ditujukan kepadaku, maka puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, bahasan ini juga sudah pernah kita bahas dalam kitab Maqasidus Shaum. Wa qala lan ngdawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi lil jannati iku tetep lil jannati iku kedue surga babun utawi pintu yuqalu kang den ucapake lahu maring albab apa ar-rayyanu ing aran ar-rayyan. Surga itu punya pintu, salah satu pintunya itu bernama ar-rayyan. Nah, pintu itu pintu VVIP hanya bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu kang orang manjing hu ing ar-rayyan illa shaimuna kejaba wong kang padha poso. Surga itu punya pintu diantaranya yang dinamakan dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna. Tidak ada yang masuk ke surga melalui pintu ar-rayyan kecuali orang yang berpuasa. Besok masuknya bareng-bareng apa sendiri?
bareng-bareng dong ya. Wa huwa lan hali utawi as-shaim iku mau'udun. Wa huwa lan utawi shaim orang yang berpuasa iku mau'udun dan janjeni biliqa illahi taala kelawan tinemu maring Allah taala fi jazai saumihi ing dalem piwalese posone shaim. Besok sampean kabeh kita semua yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dijanjikan untuk bertemu, bisa terbuka hijab kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fi jazai shaumi. Jadi ini bagian daripada balasan orang yang berpuasa. Kala ngedawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Dawuhe Kanjeng Nabi lis-shaimi iku keduwe wong kang poso farhatani utawi kebungaan loro. Farhah. Farhah 1 dan farhah 2. Farhah yang pertama farhatun rupani kebungaan siji inda iftarihi ing dalam nalikane bukone shaim. Shaim adalah orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama yang dimiliki oleh shaim atau oleh orang yang berpuasa itu adalah ketika dengar suara beduk maghrib. Ya. Jadi sampean kalau ditanya, Husain, puasa yang kamu nanti apa, Sen? Bertemu dengan terbuka hijab untuk bertemu dengan zat Allah. Nek aku ora, Sen. Pertama yang saya tunggu adalah beduk maghrib. Nah, baru farhah yang kedua. Farhah mana farhah? Farhah yang kedua, farhatun lan rupane kebungaan kang weneh, kebahagiaan yang lain inda liqa'i rabbi ing dalem nalikane tinemu rabbihi ing pangerane shaim. Jadi ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika terdengar beduk maghrib. Yang kedua adalah nanti kita semua dijanjikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun enggak boleh membayangke wah sesuk ketemu Gusti Allah piye yo. Wujude piye enggak boleh, jangan dibayangkan. Wa qala ngedawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun. Dawuhe Kanjeng Nabi likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji babun utawi pintu. Ya, setiap perkara itu pasti ada pintunya. Wa babul ibadati lan utawi pintune ibadah as-shaumu iku poso. Setiap perkara itu memiliki pintu. Kamar ada pintunya, rumah ada pintunya, kamar mandi itu loh ada pintunya. Tempat sampah itu loh ada pintunya. Nah, perkara yang kita lakukan segala sesuatu itu pasti memiliki pintu dan pintunya ibadah itu adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking istimewanya puasa naumus shaimu ibadatun. Naumus shaim utawi turune wong kang poso ibadatun iku ibadah. Tidurnya saja ibadah. Gimana kalau ngaji? Gimana kalau ndres Quran? Ya, tidurnya aja ibadah. Ya, naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbih. Enggak ada di situ ya. Ada enggak keterangan di bawahnya? Wasumtuhu tasbihun. Diamnya itu dihitung seperti membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Ganjaran dari setiap amalnya itu dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'afun. Wa du'auhu mustajabun. Doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini ini juga pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya itu diampuni. Saking istimewanya puasa. Tidurnya dihitung ibadah. Diamnya dihitung baca tasbih. Amalnya ganjarannya dilipat gandakan. Doanya diijabah. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Memang masa panen betul. Ramadan itu, bulan puasa itu adalah bulan kita memanen tanaman-tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Kita rawat pada bulan Sya'ban. Wis ora apa-apa teh, ngaji-ngaji sambil makan kuaci. Tidur aja ibadah, ngaji sambil makan kuaci tetap dilipat gandakan. Sambil ngombe minum marimas, sambil minum kopi begini ya, tetap dilipat gandakan. Ini orang ngantuk. Ya. Warawalan ngriwayatake sapa Abu Hurairah radhiyallahu an. Ngriwayatake sapa Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngedawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala syahr ramadhana futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatinu. Idza dakhala tatkalane manjing apa syahr ramadhana wulan Ramadan futtihat mongko den buka apa abwabul jannati piro-piro lawangi surga, dibuka semua pintu surga, wa ghulliqat lan den gembok apa abwabun nari piro-piro pintu neraka. Pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa suffidatis syayatinu lan den bendu apa asyayatinu pira-pira setan, dikerangkeng, diikat. Saking istimewanya puasa di bulan Ramadan. Futtihat abwabul jannah itu berarti adalah peluang emas seperti yang sering saya sampaikan. Ini adalah peluang emas bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman dan mau menjalankan ibadah puasa. Berlomba-lomba menunjukkan kebaikan amama hadratillah. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan pahala seperti yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Ya, pintu neraka ditutup itu adalah qillatul ma'asi, menyedikitkan bagi kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Gitu ya. Jadi makna dari futtihat abwabul jannah itu berarti peluang yang begitu lebar, peluang yang begitu luas bagi kita yang sedang menjalani ibadah puasa untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak amalan-amalan yang baik, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidurnya itu ibadah, tapi yo ojo turatu wae. Kesempatannya dipakai, ya. Nawasufidati syayatin, ya, diikat setan-setan itu, setan-setan semuanya itu diikat, sehingga ketika setan itu diikat, ya tidak ngeridu kita, tidak menggoda kita. Wana dalan ngundang sapa munadi malaikat tukang undang-undang. Jadi ngundang itu memanggil. Wana dalan ngundang sapa munadi malaikat tukang undang. Dawuh malaikat bagaimana? Ya bagyal khair. Ya bagyal khair. Ya, bagyal khair. Ya bagyal khair, he wong kang nyuprih kebagusan. Ai tolabuhu. Ya bagyal khair, he wong kang nyuprih kebagusan. He orang-orang yang mencari kebaikan. Halumma dipanggil sama malaikat. Ya bagyal khair, halumma kesini. Wahai orang-orang yang menginginkan untuk melakukan kebajikan, halumma kesini, kata malaikat. Wa ya bagyal syarri, lan he wong kang nyuprih perkara ala, aksir mandeka sira, ya, aksir mandeka sira. Jadi aksir bi fathil hamzati wa kasrir ra'i, wa kasris sodi, ya, aksir bi fathil hamzah wa kasris sodi. Ayya muridil ma'siyah amsik anil ma'asi warji ilallahi ta'ala. Yaitu maksudnya. Jadi
Orang-orang yang menginginkan kebaikan kesinilah, mari berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan amama hadratillah. Tetapi waya bagya syarr, kata malaikat, orang-orang yang tidak menginginkan kebajikan atau maunya kok bermaksiat saja kepada Allah, aksir, stop, gitu ya, berhentilah ya. Jadi makanya maknanya waya bagya syarri aksir itu, aksirnya bi fathil hamzati wa kasris shodi, dibaca fathah huruf hamzahnya dan dibaca kasroh huruf roknya, aksir. Ai maknanya ya muridil maksiyah amsik, tahanlah ya, anil ma'asi warji ilallahi ta'ala. Aksir itu tahanlah untuk tidak berbuat maksiat, warji dan kembalilah ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Artinya lakukanlah kebajikan, lakukanlah kebaikan. Peluang besar. Waqala Waqi' waqala lan dawuh sapa Waqi'un Syekh Waqi' fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala atau ing dalam tafsiri pangendikane Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Al-Haqqah ayat berapa? 24. Kulu mangano sapa sira kabeh wasyrabu lan ngombe sapa sira kabeh. Besok ini ya. Kulu mangano sapa sira kabeh wasyrabu lan ngombe sira kabeh besok kalau di surga. Hani'an hali enak-enakan, nikmatilah makan dan minum sepuasnya bima kelawan sebab perkara aslaftum kang wis agawe bagus sapa sira kabeh fil ayyami ing dalam pira-pira dina al khaliyati kang wis kelewat. Ya, Syekh Waqi' mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kulu wasyrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Nikmati sepuasnya makanan dan minuman. Karena apa? Karena kamu telah melakukan kebaikan-kebaikan pada hari-hari yang telah lampau. Maknanya apa? Ya utawi al-ayyamul khaliyah, yang dimaksud dengan al-ayyamul khaliyah, hari-hari yang terlewat itu adalah asyamu poso. Hiya ya utawi al-ayyamul khaliyah iku ayyamus syami piro-piro dinane poso. Iltatkalane taroku podo ninggal sopo sira kabeh ai ahlul jannah ai as-shaimuna. Iltaroku tatkalane podo ninggal sopo sira kabeh itu as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, atau dimaknani ahlul jannah, penduduk atau penghuni surga. Iltaroku podo ninggal tatkalane podo ninggal sopo sira kabeh fiha ing dalam al-ayyam al-akla ing mangan wasyurbalan ngumbi. Nah, yang dimaksud dengan al-ayyamil khaliyah fil ayyamil khaliyati, pada hari-hari yang telah lewat itu maksudnya adalah hari-hari ketika orang-orang atau kita semua ini berpuasa. Nah, pada saat puasa itu kan kita meninggalkan makan, meninggalkan minum. Waqad jamalan teman-teman ngumpul lagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati ing dalam pangkati agung-agungan. Rutbatul mubahah itu apa ya? Tingkatan yang membanggakan. Nah, rutbah itu tingkatan, al-mubahah itu yang membanggakan. Waqad jamalan teman-teman ngumpul lagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati ing dalam pangkati agung-agungan atau di dalam tingkatan yang membanggakan, baina zuhdi ing dalam antarane zuhud fid dunya ing dalam dunya, wa baina saumilan ing dalam antarane poso. Faqala mongkong dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala astune Allah ta'ala iku yubahi banggaake ya Allah malaikatahu ing pira-pira malaikat Allah bisyabi kelawan wong-wong kang nom atau para pemuda al-abidi kang ahli ibadah. Sampean semua ini kan usia muda tapi al-abid kabeh, ahli ibadah semua. Nah, keberadaan dan status sampean semua yang masih muda ini kok ahlul ibadah, itu sama Allah itu dipamer-pamerki kepada para malaikat
malaikatnya, dibangga-banggakan kepada malaikatnya. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, ayyuhasyabu he para pemuda, ayyuhasyabu he pemuda, attariku kang ninggal sapa asyabu syahwatahu ing syahwati asyabu li ajli krono are ingsun al mubaddili kang nyerahake syababahu ing sifat mudane syab li krono nyuprih ridho ingsun. Ya, Allah dawuh ayyuhasyab wahai para pemuda, at-tariku syafatahu yang telah meninggalkan keinginan hawa nafsunya li ajli untukku, ya. Al-mubaddili syababahu yang menyerahkan masa mudanya li untuk menggapai ridho Allah. Artinya berarti kita sebagai seorang pemuda itu al-abid, rajin beribadah taqarrub kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, apa dawuhnya Allah selanjutnya setelah diberikan status yang seperti itu? Kita ini adalah asyabut tariku syahwatahu li ajri al-mubaddili syababahu li. Kata Allah, anta utawi siro indi ing dalem ngersani ingsun mungguhe ingsun di hadapan Allah kaba'di malaikati iku kaya sebagian piro-piro malaikat ingsun. Loh, ya toh? Status manusia kalau lagi baik itu lebih tinggi daripada malaikat. Derajat seorang manusia kalau lagi baik itu melebihi derajat para malaikat. Tapi kalau lebih lagi hina itu lebih rendah daripada derajat binatang. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang taat beribadah, takwa, istiqomah di jalan Allah, sehingga indallah ka ba'dhi malaikatah, di hadapan Allah ini seperti para malaikatnya. Gagah kan? Gagah dong. Jadi pemuda yang rajin beribadah amama hadratillah atau indallah itu statusnya seperti malaikat Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis shaimi ing dalem masalah wong kang poso. Fiso iming dalam masalah wong kang poso. Rupane dawuh yaqulu berfirman sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Yaqulu berfirman sapa Allah Gusti Allah azza halimuhu mulya wa jalla lan moho agung ya Allah. Rupane dawuh unzuru padha ningalono sapa sira kabeh, lihatlah kalian semua ya malaikati he pira-pira malaikat ingsun ila abdi maring kawula ingsun. Ya, Kanjeng Nabi dawuh ya, bagi orang-orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala cara memamerkannya itu apa? Allah berseru kepada para malaikat, unzuru ya malaikati he para malaikat, lihatlah kalian semua ila abdi kepada Reza, kepada Irfan, kepada Tefarha, kepada Sariro, kepada semuanya ya. Unduru ya malaikati ila abdi taroka kang ninggal yo abdi syahwatahu ing kepinginan syahwati abdi waladdatahu lan keenakane abdi wa ta'amahu lan panganane abdi wa syarabahu lan ombenane abdi min ajli iku krono arai ridho ingsun. Ya Allah, luar biasa rutbatul mubah, tingkatan yang begitu membanggakan bagi orang yang berpuasa. Dipamer-pamerki. Malaikat itu diseru oleh Allah, para malaikat, lihatlah kepada seluruh hamba-hambaku yang telah meninggalkan makannya, minumnya, meninggalkan hawa nafsunya, kesukaannya, kelezatannya,
Semuanya itu ditinggalkan dan dilakukan untuk menggapai ridhoku, kata Allah. Dibangga-banggakan di hadapan Allah. Ini yang dimaksud dengan qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati bainaz zuhdi fid dunya wa bainas shaumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tingkatan yang begitu membanggakan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu ya. Wakila lan den dawagi fi qoulihi ta'ala ing dalem dawi Allah taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fala ta'lamu mongko ora weruh apa nafsun awak-awakan. Ma ing barang ma ing perkara ukhfiya kang den samarake yoma lahum kedue nafs min qurrati ayunin saking pengarem-ngareme pira-pira mripat, min qurrati ayunin saking pengarem-ngareme pira-pira mripat di dalam pandangan mata, jazaan kelawan dadi piwales bima kelawan sebab perkara kanu kang ono apa nafs iku ya'maluna kang padha amal ya nafs ing ma. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Jadi tidak seorang pun yang mengetahui berbagai kenikmatan yang menanti. Nah, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya. Tidak ada manusia yang tahu tentang sebuah kenikmatan yang menanti kita. Ya. Kenikmatan yang menyenangkan hati kita sebagai sebuah balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh tentang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tentang apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tentang apa yang tidak pernah terbersit dalam hati umat manusia. Iku ganjarane poso. Ya, makanya a'adtu li ibadis solihina ma la ainun ra'at. Kata Allah, a'adtu, saya itu menyiapkan sesuatu bagi hamba-hambaku yang soleh yang tidak tampak oleh mata. A'adtu li ibadis solihina ma la aina ra'at. Ya. Wala udunun sami'at, dan tidak pula sesuatu yang pernah didengar oleh telinga. Wala hadara ala qalbi basyarin. Ya. Dan tidak pernah terbersit dalam hati setiap manusia. Kila den dawuhake kana ono opo amaluhum amalin nafs iku asyama poso li'annahu krono stune Allah Subhanahu wa taala iku kala ngedawuhi Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Innama angin pestine perkara yuwaffa iku den tuhoni sapa as-sabiruna pira-pira wong kang padha sabar ajrahum ing ganjarane as-sabiruna bighairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Ya, bighairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Fayufragu mongko den soaki dituangkan lis-shaimi maring wong kang poso apa jazaa'uhu balesane as-shaim ifrohon kelawan den soaki temenan, kelawan dituangkan dengan sebenar-benarnya, wa yujawazulan den borong opo al jazau jizfan kelawan den borong temenan. Ganjarannya itu ditumpah ruahkan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, ya, ifrohon, ya, dituangkan dengan serius, wis soi meneh, ya, wa yujazafu jizfan. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu memborong semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, diborong, diambil semuanya. Fala yadkhulu mongko orang manjing opo al jaza tahta wahmin ing dalam ngisori angen-angen wa takdirin lan ukuran. Nah, itu yang dimaksud dengan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi tidak ada ukuran. Ya, tidak ada ukuran.
min ghairi ayyu'lama kailahu au waznahu au adaduhu la ya'lamu bi qudrati illallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu ukuran besaran ganjaran orang yang berpuasa, ganjaran orang yang bersabar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Jadi tidak masuk dalam hitungan takaran, beratnya timbangan, jumlah bilangannya. Ya, tidak masuk. Tidak masuk itu artinya tidak terhingga. Di depan tadi sudah dikatakan bahwa ganjaran puasa itu ganjaran puasa itu faqad jawaza thawabuhu qanuna taqdiri wal hisabi. Jadi ganjaran orang berpuasa itu melampaui ganjaran-ganjaran ibadah-ibadah yang lain. Istimewa. Istimewa enggak? Istimewa pakai banget. Nah, gitu. Wajadirun utawi al jaza'u wajadirun walan utawi al jaza iku jadirun patut atau layak. Wal jaza'u jadirun gitu kalimatnya ya. Wajadirun walan utawi al jaza'u iku jadirun patut atau layak bi ayyakuna kelawan yen to ono apa al jaza'u kadzalika iku kaya mengkudu la yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Saya ulangi lagi, wajadirun walan utawi al jaza'u iku jadirun patut atau layak. Ganjaran puasa yang sedemikian itu ya, ajrohum bi ghairi hisab ya. Ai jaza'u ifraghun wa yujazafu jizfan. Ya, ganjaran yang itu dituangkan begitu secara terus-menerus oleh Allah. Orang yang berpuasa itu memborong semuanya. Nah, ganjaran yang demikian itu wajadirun. Walan utawi al jaza'u iku jadirun patut layak bi ayyakuna kelawan yen to ono apa al jaza iku kadzalika kaya mengkunu la yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Ya wajar. Saking banyaknya melampaui batas ganjaran ibadah-ibadah yang lain sehingga itu tidak terhitung. Karena apa? Li anna shauma kronos dune poso. Innama iku angin pastine perkara kana ono opo saum lahu iku ketuwe Allah wa musyarrafan lan den mulyaake ya saum wa musyarrafan lan den mulyaake opo saum bin nisbati kelawan den bangsaake ilaihi maring Allah. Nah, ini karena itu adzafallahu bihi ay adzafallahu bisyam idzafata tasyrifin. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan status puasa ini dengan status atau level kemuliaan yang luar biasa. Wa in kana lan senajan ono apa al ibadatu pira-pira ibadah kulluha ya sakabehane al ibadah iku lahu balik maring Gusti Allah. Sekalipun semua urusan ibadah itu ujungnya tujuannya adalah limardotillah. Tapi puasa ini beda. Kama syurrifa koyo oleh den mulyaake opo al baitu Ka'bah bin nisbati kelawan den bangsaake ila nafsi maring dati Allah wal ardulan hali utawi ard bumi kulluha iya sekabehane al ard iku lahu kedue Allah. Jadi puasa sangat istimewa karena puasa itu disandarkan idzafat tasyrifin atau adzafallahu bihi ay adzafallahu bisyam idzafat tasyrifin dengan sandaran kemuliaan. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu sekalipun semua ibadah tujuannya itu adalah limardotillah untuk menggapai ridha Allah. Ya, tapi puasa ini berbeda. Kama syurrifal baitu seperti halnya dimuliakannya Ka'bah bin nisbati ila nafsihi itu dinisbatkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ka'bah itu baitullah. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat mulia gitu. Wal ardu dan bumi ini kulluha lahu. Semua yang ada dalam alam semesta ini semua hanya milik Allah. Nah, apa maknanya limakna ini? Semua hal yang telah disampaikan itu limakna ini, lihtimal makna ini mengandung dua makna atau memiliki dua makna. Limakna ini krono makna loro.
ahaduhuma utawil salah sijine makna ini annas shauma iku sak temene poso kafun iku ngeker atau nyegah watarkun lan ninggal. Yang disebut dengan puasa itu kafun watarkun ay al imsaku. Wa huwa lan hali utawi shaum fi nafsi ing dalem awak dhewe ne shaum sirrun iku samar. Laisa fihi kang ora ono fi ing dalem shaum apa amalun amal yusyahidun kang ketinggal yo amal. Wa jami'u amalit taati lan utawi sakabehane pira-pira amal pira-pira ketaatan bimasyadin iku kelawan nggon ketinggal atau mudah disaksikan minal kholqi saking makhluk wa mar'an lan awa-awaan. Puasa itu merupakan suatu ibadah yang menyimpan sebuah rahasia. Tidak tampak, ya, tidak tampak puasa itu. Tapi kalau ibadah yang lain itu bimasyhadin minal kholqi wa mar'an. Ibadah yang lain itu mudah sekali untuk dilihat oleh makhluk, oleh manusia. Salatmu kelihatan, puasa nggak kelihatan. Sampai jalan berdua, mana yang puasa dan mana yang tidak kelihatan. Yang tahu hanya diri orang yang berpuasa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu terkait persoalan makna daripada salah satu daripada makna tentang keistimewaan puasa. Wasaumu lan tai poso iku layaruhu ora ningali ya saum. Wasaumulan utawi poso iku layarohu ora den tingalihu ing saum illallahu angin Gusti Allah azza wa jalla. Fa innahu mongko sak temene saum iku amalun amal fil batin ing dalam batin, amal yang ada di dalam bisobri kelawan kesabaran al mujarrodi kang murni atau semata-mata puasa itu karena perkara kesabaran. Jadi al mujarrodi kang murni. Jadi gitu ya. Wasaumu iku la yarahu illallah azza wa jalla. Puasa itu tidak diketahui kecuali Allah yang melihat. Fa innahu amalun fil batin, sebab ia adalah amal yang ada di dalam. Bisobri yang penuh dilakukan dengan penuh kesabaran al mujarrodi kang murni. Jadi semata-mata ibadah puasa itu adalah kesabaran dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa tsanilan utawi makna kang kaping pindho. Annahu sunni saum iku qahrun paksaan, nyereng. Wa tsanilan utawi makna kang kaping pindho annahu sunni saum iku qahrun nyereng atau paksaan li aduwillahi azza wa jalla maring musuh Gusti Allah azza wa jalla. Fa inna wasilata syaitani krana sak temene lantarane setan la'anahullahu muga-muga nglaknati sapa Allah Gusti Allah asyahawatu iku pira-pira kepinginane nafsu. Wa inna malan angin bestine perkara takwa kuat apa asyahwatu pira-pira syahwat bil akli kelawan mangan wasyarbilan ngumbi. Walidzalika lan krana kaunus syahawati wasilatas syaiton, ya. Walidzalika lan krana mengkono kaunus syahwati pola ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh inna syaitona sedune setan la yajri iku nyekti lumaku sapa syaitan min ibni adama saking anak Adam majrad dami ing dalem nggon lumakune getih. Jadi cara setan ngeridu atau mengganggu kita itu seperti halnya aliran darah yang ada pada tubuh manusia. Karena itu perintahnya fadayyiku mongko padha ngrupekake sapa sira kabeh. Fadayyiku mongko padha nyempitake atau ngrupekake sapa sira kabeh majariyahu ing pira-pira nggon lumakune syaitan bil ju'i kelawan lapar. Jadi perintahnya fadayyiku maka persempitlah ruang gerak setan itu dengan rasa lapar. Walidzalika lan krana mengkono tadayyuk
Walidzalika lan krana mengkono tadayyaku qala ngedawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawimi nglanggengno sapa sira wadon marujnya kepada Aisyah dawimi nglanggengno sapa sira wadon qur'a babil jannati qur'a itu mengetuk dawimi nglanggengno sapa sira wadon qur'a babil jannati ing ngetuk pintu surga. Qalat matur sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bimada ya Rasulullah, bimada kelawan punapa, dengan apa cara mengetuk pintu surga? Qala ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ju'i kelawan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu memang bagus untuk mengetuk pintu surga. Sehingga karena yang demikian itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh kepada Sayyidah Aisyah untuk mendawamkan mengetuk pintu surga yang dilakukan dengan cara lapar. Wa sayatilan bakal teko apa fadhailul ju'i piro-piro keutamaane rasa lapar. Nah, nanti akan dibahas keutamaan daripada rasa lapar itu fi babi syartit ta'ami ing dalem bab kang nerangake rakus ing panganan wa ilajilan pengobatan wa ilajilan pengobatan atau penyembuhan min rubu'il muhlikati saking seperempati kitab Ihya kang nerangake pira-pira perkara kang rusak. Jadi fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan lapar ini juga nanti akan dibahas pada Rubu'ul Muhlikat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Falamma mongko arikalane atau falamma mongko semangsane falamma kana mongko semangsane ono opo as-saumu poso alal khususi ing atase wong kang khusus. Puasa itu ada 3 jenis, puasanya orang khusus, puasanya orang awam, puasanya orang khusus. Falamma kana mongko tatkalane ono apa saumu poso alal khusus ing atase wong kang khusus qom'an iku nolak bagi orang yang khusus. Makna daripada puasa itu adalah qom'an nolak lisyaitoni maring setan wasaddan lan menghambat atau membuntoni wasaddan lan menghambat atau menutup limasalihi maring piro-piro nggon lumakuni syaitan. Wa tabdhiqan lan ngrupekake atau menyempitkan lima jarihi maring piro-piro nggon liwatani syaitan. Puasa menurut orang-orang yang khusus atau puasanya orang-orang khusus itu adalah qom'an lisyaitani wasaddan limasalihi wa tabdhiqan lima jarihi. Nah, itu tingkatan puasanya orang khusus. Jadi dia itu menolak bujuk rayu setan, menutup upaya setan dengan keteguhan hatinya setan untuk menggoda kita, dan mempersempit ruang gerak setan untuk bisa mengelabui atau menggoda kita. Istahaqqo mongko ngehaki apa saum, istahaqqo mongko ngehaki apa saum. At-takhsisa ing den tertentuake atau den istimewaake bin nisbati kelawan den bangsaake ilallahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Fa fi qam'i aduwillahi mongko iku tetep ing dalem nolak musuh Allah nusratun utawi nulung lillahi maring Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Wa nusratullahi ta'ala lan utawi oleh nulungi Allah ta'ala iku mauqufun den kandhekake ala nusrati ing atase nulungi lahu maring Allah. Qala Allah ta'ala ngdawuh ya Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. In tansuru lamun padha nulung sapa sira kabeh Allah ing Allah yang surkum mongko bakal nulungi ya Allah kum ing sira kabeh wa yuthabbits lan bakal wa yusabbit lan bakal netepake ya Allah aqdamakum ing pira-pira delamaan sira kabeh.
Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang kalau orang tersebut menolong agama Allah. Berarti menolong agama Allah itu maksudnya berarti meninggikan kalimat Allah dengan cara menepati atau menepati hak-hak Allah, tidak syirik, ya, menjalankan segala perintah Allah, ya, menjauhi semua larangan Allah. Jadi makanya wala yansurannallaha man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong Allah atau meninggikan kalimat Allah. Nah, jadi menolong Allah itu bukan menolong seperti kita menolong sesama, tidak. Tetapi menolong Allah itu adalah meninggikan kalimat Allah dengan cara kita tidak musyrik, dengan cara kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ini kayak jihad fisabilillah dan segala macamnya itu, ya. Tapi jihad itu kan tidak melulu perang di jalan Allah. Sekarang misalnya perang, ya. Ya kan, jihad itu kan tidak hanya perang. Tapi jihad itu bisa termasuk isbatu wujudillahi ta'ala, ai iqamati hujajid diniyah, gitu ya, naqliyatan au aqliyatan, nisbatu wujudis soni. Nah, itu kata Fathul Mu'in dan I'anah. Jadi jihad itu faslun fil jihadi wa wa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah. Itu kan, nah itu loh, isbatu wujudillah ai iqamati hujajid diniyah naqliyatan au aqliyatan dan seterusnya. Isbatan wujudis soni itu yang pertama, jihad yang paling utama. Wa iqamatu syariatillah li'ila'i kalimatillah. Nah, itu bentuk jihad juga yang kedua. Wal qitalu fisabilillah, berperang di jalan Allah. Dan yang terakhir, bagian dari jihad adalah wataf'u dhurrin maksumin musliman kana au ghairu muslim. Jadi menolak kemadharatan bagi orang muslim maupun orang non muslim dengan cara apa? Bil it'ami wal ifsa'i wal apalagi wasamanid dawai wa ujratit tamrid, ya, wal iskani. Jadi jihad itu juga misal jadi pemimpin, Ridwan jadi gubernur, cara jihad fisabilillah kayak gitu. Jadi taf'udhurri maksumin musliman kana au ghairu muslim, memberikan rasa damai kepada orang muslim maupun non muslim dengan cara apa? Bil it'ami, dengan memberikan harga bahan pokok sembako yang murah, jangan mahal-mahal. Kayak sekarang Pertamax bensin 12.000, Pertamina Dek 13.700. Pak Jokowi marah-marah karena menterinya menaikkan harga tanpa ada penjelasan kepada masyarakat. Ini kalau hari ini naik, nanti lebaran naik lagi. Matilah kita ini kan, tercekik makin. Ekonomi belum bangkit. Ya, sahabat Akhwan, ini perlu dikaji oleh rekan-rekan IPNU, IPPNU, harus dikaji. Bagaimana cara jihad dalam konteks kekinian? Gitu ya. Daf'u dhurrin maksumin musliman kana au ghairu muslim. Dengan cara apa? Bil it'ami wal ifsya'i wal iskani. Ya, memberikan tempat tinggal yang layak. Ya. Pak Jokowi sudah memberikan sertifikat tanah sekian, ya, dengan cara gratis dari presiden. Begitu ngurus di kelurahan suruh bayar. Kacau pula ini kan, ya kan gitu. Wow, sertifikat banyak, tapi dari begitu ngambil di kelurahan ada administrasi per orang berapa itu. Nah itu mana, dari atasnya udah gratis, malah di kelurahan suruh bayar. Wasamanid dawa, ya, mampu berobat. Nah, misal tidak hanya di MMC lah, tapi di rumah sakit ternama, ada BPJS, ya, murah berobatnya. Itu. Wa ujratit tamrid. Ya. Jadi samanid dawa itu mampu berobat gitu loh. Jadi kalau sakit itu
tidak hanya di puskesmas tapi mampu berobat secara layak dengan dokter spesialis yang kira-kira diagnosa penyakitnya cepat kelihatan sehingga penanganannya bisa lebih cepat, kemudian mendapatkan kesembuhan lebih cepat. Wa ujratit tamrid itu ya. Dan ya itulah ujratit tamrid itu apa? Kos kesehatan. Nah, jadi gubernur kos kesehatan pokoknya yang santri sakit masuk rumah sakit gratis. Nah itu bagian daripada jihad. Jadi meninggikan ini juga termasuk menolong. Nah, ini juga termasuk kategori menolong. Jadi kalau kita menolong agama Allah atau meninggikan kalimat Allah, wal yansurannallaha may yansurahu innallaha laqawiyyun aziz. Wal yansurannallaha may yansurhu innallaha laqawiyyun aziz. Fal bidayatu mongko utawi ngawiti bil juhdi kelawan giat kesulitan, bil juhdi kelawan kangelan, kelawan giat minal abdi saking kawula, wal jazaa'u lan utawi piwales bil hidayati kelawan paring pituduh minallahi azza wa jalla iku saking Allah azza wa jalla, walidzalika lan krana kaunul bidayati bil juhdi ila akhir qala ngedawuh sapa Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina lan utawi wong akeh jahadu kang padha nemen-nemen ya alladzina, walladzina lawan akeh jahadu kang padha nemen-nemeni ya alladzina fina ing dalem dalan ingsun lanahdiyannahum mongko nyekti bakal nuduhake temenan sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun. Kalau sampean bersungguh-sungguh ya untuk istiqomah berbuat baik, meninggikan kalimat Allah, taqarrub ilallah dengan cara menggapai hidayah, maka Allah akan memudahkan kita untuk menempuh jalan yang kita inginkan. Wa qala lan dawu sapa Allah taala innallaha sunna Allah taala la yughayyiru uga orang rubah ya Allah ma ing barang biqaumin kang tetep ing ngatasi la yughayyiru innallaha sunni Gusti Allah iku la yughayyiru ora bakal ngrubah ya Allah ma ing perkara biqaumin kelawan biqaumin kang tetep ing dalam satu kaum hatta sehingga yughayyiru padha ngowahi padha ngrubah ya kaum ma ing barang bi anfusihim kang tetep ing dalam pira-pira awak dhewe kaum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum sehingga ia merubah kondisinya dengan yang dimulai dari dirinya sendiri. Wa inna malan aing pestine perkara at-taghyiru utawi ngowahi merubah iku bikasri syahwati kelawan mecah pira-pira keinginan nafsu syahwat. Fahiya mongko utawi asyahwat iku marta'u syayatini nggon enak-enakane setan. Ya. Jadi marta'u syayatin, syahwat itu adalah tempat tumbuh suburnya setan, tempat setan itu berbahagia. Wa mar'ahum lan nggon manggone syaitan. Mar'an itu tempat tumbuh suburnya syaitan. Jadi marta'us syayatin, syahwat itu adalah marta'us syayatin, tempat setan berenak-enakan. Wa mar'ahum dan tempat tumbuh suburnya setan. Fama damat mongko selagine langgeng apa syahwat mukhsibatan iku subur lam yang kotik mongko ora kapegot maka tidak akan terputus opo tarudduhum oleh miter-miteri syaitan. Kalau syahwat itu tidak kita putus, tidak kita kendalikan, maka setan itu tidak akan pernah berhenti untuk muter terus menggoda kita. Wa madamu lan selagine langgeng opo syayatin iku ya taraddaduna miter-miter sapa syayatin lam yang kasyif mongko ora dadi kebuka lil abdi kedue kawula apa jalalullahi sifat agunge Allah subhanahu kang moho suci Allah. Wa kana lan ono ya al abd mahjuban iku kinalingan atau terhijab an liqaihi saking tinemuhi ing Allah. Jadi nek sampean itu kalau setan itu masih sering atau senang keluar masuk ke dalam hati kita, nah ini menyebabkan atau ini yang menjadi penyebab bahwa sifat agung Allah Subhanahu wa taala nanti tidak bisa kita lihat. Artinya berarti kita masih tersekat atau terhijab
untuk bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu menjadi sebuah peluang emas bagi kita semua untuk membuka hijab agar kita bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngedawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula lamun ora anna syayatina sak temene pira-pira setan iku yahmuna padha ngepung sapa asyayatin ala qulubi bani adama ing ngatasi pira-pira atine anak Adam lanadharu mongko nyekti padha ningali sapa bani Adam ila malakutis samawati maring pira-pira kratone pira-pira langit. Famin hadzal wajhi mongko saking iki-ikilah arah soro mongko dadi apa asamu poso babal ibadati iku dadi lawangi ibadah wasoro lan dadi ya saum junnatan iku tameng. Ya. Jadi setan itu tak henti-hentinya berputar-putar memiliki sebuah keinginan yang teguh untuk menggoda anak Adam. Nah, kalau kita semua bisa melihat keraton-keraton yang ada di langit, maka kita baru bisa menjadikan bahwa puasa itu menjadi pintu daripada ibadah. Wasoro junnatan, dan puasa itu bisa menjadi benteng atau perisai bagi kita untuk menghalangi atau menolak bujuk rayu syaitan. Apa nang? Baru dateng ya. Wa idza adumat lan tatkalane agung apa fadilatuhu kautamaane shaum ila hadil haddi maring iki-ikilah batas fala buta mongko ora kena ora min bayani syurutihi saking mertelaake pira-pira syarate shaum adh-dhahirati kang pertelo ya syurut wal batinati lan kang ora pertelo ya syurut bidzikri arkanihi kelawan nutur arkanihi ing pira-pira rukune saum wa sunanihi lan pira-pira kesunatane saum wa syurutihi lan pira-pira syarate saum al batinati kang ora ketinggal wa nubayyinu lan bakal mertelaake sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono asyurut wal arkanu bisalasati fusulin kelawan telu pira-pira fasal. Jadi dalam kitab ini terkait persoalan rukun-rukun, sunat-sunat dan syarat-syarat puasa, baik yang terlihat atau tidak terlihat, ini akan dijelaskan atau dibagi menjadi tiga pasal. Jadi kitab ini memiliki tiga fasal. Amma ba'du. Muqaddimah baru selesai. Al-faslul awwalu fil wajibati was sunnani adh-dhahirati wal lawazimi bi ifsadihi. Ai wajibatus shaumi. Ya. Wajibatus shaumi utawi pira-pira wajibe poso. Amal wajibatu anapun utawi pira-pira kewajibani. Amal wajibatu anapun utawi pira-pira kewajiban adh-dhahiratu kang pertelo fasittatun mongko iku 6. Kewajiban puasa yang tampak itu ada 6. Al-awwal utawi kang kawitan wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Biar enggak malam-malam. Udah ganti dan. Tadi kayaknya ada telepon ya. Macet.